Bab 459, Orang Gila Chen Wei. Chen Wei mencibir dan berkata, benua Tianling sangat besar, Tuo Bacang, kamu hanyalah katak di dalam sumur, kamu telah tinggal di wilayah spiritual utara, apakah kamu masih ingin melakukan apapun? Dipisahkan oleh beberapa domain, domain matahari darah jauh lebih dekat dengan domain suci dibandingkan domain angin dan guntur dibandingkan dengan domain suci, dan sumber daya budidayanya juga sangat melimpah. Tapi saya tidak menyangka kedua orang ini akan datang. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, baiklah, sebelum permainan dimulai, saya akan memperkenalkannya kepada Anda terlebih dahulu, sehingga Anda tidak akan tahu siapa yang membunuh Anda sampai Anda mati. Kedua orang ini mereka adalah jenius dari wilayah matahari darah, Gao Feng dan Ji Wuxue. Sedangkan aku. Kamu bisa menyebutku gila Chen Wei. Chen saat ini Wei, seperti dewa pencipta, mengumumkan aturan kematian sesuka hati. Setelah beberapa saat, aku akan menyerangmu sesuka hati. Jika ada di antara kalian yang kurang beruntung, saya akan selamat jika Anda terpilih sebagai sasaran serangan. Tentu saja, jika Anda memblokirnya, Anda akan selamat. Tetapi jika Anda tidak memblokirnya, saya minta maaf, tetapi salah satu dari kalian akan berakhir mati. Tidak banyak bicara, sekarang, saatnya membicarakan game ini. Pertemuan para jenius seperti apa? Ini hanya pesta untuk kucing dan anjing. Pada dasarnya inilah yang sering dikatakan Tuoba. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Chen Wei ada di sini bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk mengganggu klub hadiah harta karun. Sederhananya, hanya merusak tempat. Jelas sekali, Tuoba Chang tidak menyangka kekuatan Chen Wei akan meningkat begitu cepat. 5 tahun lalu dia bukan lawannya, tapi 5 tahun kemudian, dia punya kekuatan untuk menghancurkan mereka, dan ada 5 orang jenius di sekitarnya yang tampaknya lebih kuat dari Chen Wei. Tetapi Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Chen Wei mungkin telah menghadapi banyak hal dalam 5 tahun terakhir, jika tidak, kekuatannya tidak akan meningkat banyak. 5 tahun waktunya, entah di mana dia pergi dan apa yang dia lakukan. Setelah jeda, dia melanjutkan, 5 tahun lalu, Chen Wei bertempur dengan saya. Chen Wei adalah bukan tandinganku saat itu. Setelah pertempuran itu, Chen Wei menghilang. Belakangan aku mengetahui bahwa Xia Hachuan juga bertarung dengan Chen Wei. Tuoba Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, orang gila. Chen Wei ini orang gila dan mesum. Yang paling dia suka lakukan adalah membinasakan orang-orang yang telah mengalahkannya dan menyiksa mereka secara perlahan, dan lalu membunuhnya. Hal semacam ini terjadi lebih dari sekali di wilayah Beiling. Apa yang terjadi? Suge Hong memandang Tuoba Chang. Mereka masih bingung ketika masalah telah berkembang sampai ke titik ini. Tentu saja, mereka tidak bodoh. Keluarlah, Chen Wei dan yang lainnya 3 lainnya tidak baik-baik saja. Mendengar perkataan Tuoba Chang, semua orang di aula menjadi linglung untuk beberapa saat, dan kemudian mereka teringat akan tujuan ketiga orang ini. Mengapa mereka datang ke pesta berburu harta karun? Tampaknya Chen Wei bertemu Tuoba Chang 5 tahun lalu, apakah karena Tuoba Chang dia datang ke klub apresiasi harta karun? Faktanya, tebakan semua orang sangat mirip. Chen Wei tidak hanya mengenal Tuoba Chang, tapi juga punya masalah dengan Xia Huchuan. Tuoba Chang melambaikan tangannya dan berkata, Chen Wei, saya tidak tahu mengapa kekuatan Anda meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir, tetapi seiring dengan peningkatan kekuatan Anda, kekuatan kami juga meningkat. Tidak mudah untuk mengalahkan kita. Kamu benar-benar sombong. Biarkan kejeniusan kami yang paling kuat keluar, tetapi kamu tidak memenuhi syarat, kata seseorang dengan suara yang dalam. Namun, Chen Wei hanya terkejut dengan kekuatan Xia Huchuan. Dia tersenyum aneh, karena kamu adalah yang terkuat di antara mereka semua, maka pada akhirnya aku akan berurusan denganmu. 2 tahun lalu, Deng Qingqing bisa masuk mata Deng Qingqing menyipit. Dia tidak menyangka bahwa Chen Wei Hui akan menyerang Xia Huchuan alih-alih menghadapinya. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar dia melihat Chen Wei Hui dengan jelas. Kecepatan Wei tidak berarti Deng Wuqing juga tidak bisa melihatnya. Mencari kematian. Saat berikutnya, tubuh Chen Wei tiba-tiba muncul di depan Deng Wuqing, kecepatannya sangat cepat bahkan tidak ada yang sempat bereaksi. Chen Wei sudah sampai di depan Deng Wuqing. Kemudian, dia meninju dengan keras, dan sasarannya adalah dada Deng Wuqing. Setelah mengatakan itu, Chen Wei berkedip lagi dan melewati Xia Huchuan. Yang terakhir tidak menyangka Chen Wei tiba-tiba berubah arah, tetapi untuk sementara dia tidak bisa lagi mengejar Chen Wei. Hah? Xia Huchuan, aku tidak berharap kekuatanmu meningkat begitu banyak. Chen Wei tampak sedikit terkejut.
Dia telah mengalami banyak petualangan dalam 5 tahun terakhir, dan kekuatannya semakin meningkat. Meningkat pesat, dan Xia Hacuan-Cuan telah tinggal di wilayah Tyrant, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Brengsek, hentikan. Melihat kematian Ding Hao, mata Xia Hacuan langsung memerah. Ding Hao adalah adik laki-lakinya, dan keduanya memiliki hubungan yang baik, seperti saudara. Saat ini, Ding Hao meninggal. Bagaimana mungkin Xia Hacuan tidak marah? Dia meraung, mengelak, dan bergegas menuju Chen Wei. Kecepatannya sangat cepat, tidak kalah dengan Chen Wei. Beberapa orang tewas dalam sekejap, termasuk adik laki-laki Xia Hacuan, Ding Hao. Kakak senior Xia, selamatkan aku. Tidak. Ah. Kematian Duan Liang juga membangunkan semua orang di aula. Suge ekspresi dari Hong, Deng Qingqing, Tuo Bacang dan Xia Hacuan semuanya berubah. Namun meski bereaksi, mereka terlambat menghentikan Chen Wei. Dalam sekejap mata, Chen Wei kembali memukul beberapa orang. Berhenti. Kamu berani. Selanjutnya, Chen Wei bahkan tidak melihat ke arah Duan Liang. Alasan mengapa dia yang pertama membunuh Duan Liang adalah karena ketika semua orang menyangkal kata-katanya sebelumnya, Duan Liang berteriak paling keras. Sangat disayangkan Duan Liang tidak menyangka sampai kematiannya bahwa Lin Chen tidak berniat membunuhnya. Namun pada akhirnya dia dibunuh oleh Chen Wei, dan dia tidak bisa lepas dari kematian. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, seorang pejuang di tahap tengah alam Dao sejati dibunuh oleh Chen Wei. Dengan bunyi gedebuk, Duan Liang terjatuh dengan keras ke tanah. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Nafasnya perlahan melemah, dan akhirnya ia terdiam dan mati. Duan Liang hanya merasakan suara berderak dari tulang di dadanya, dan energi sebenarnya dalam dantiannya berada dalam kekacauan, dengan panik berdampak pada meridian utama di tubuhnya. Tubuhnya langsung terlempar, dan nafas di tubuhnya dengan cepat turun. Klik. Begitu suara itu turun, sosok Chen Wei melintas dan muncul tepat di depan seorang prajurit di tahap tengah alam Dao sejati. Prajurit ini adalah Duan Liang. Duan Liang tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi orang pertama yang diserang, tetapi tingkat kultivasinya sangat berbeda dengan Chen Wei. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dadanya ditinju oleh Chen Wei. Sebelum semua orang dapat sepenuhnya memahami apa yang ingin dilakukan Chen Wei, saat berikutnya mereka melihat Chen Wei tiba-tiba tersenyum. Sekarang, permainan dimulai. Tapi untuk bisa bersama orang gila dan mesum seperti Chen Wei, saya khawatir Gao Feng dan Ji Wuxue juga memiliki temperamen yang sangat aneh. Setelah mengatakan itu, Chen Wei melintas dan bergegas ke kerumunan lagi. Di antara mereka, di pintu masuk aula utama, Gao Feng dan Ji Wuxue berdiri di udara, menatap Chen Wei yang terus-menerus bergerak di antara kerumunan, dengan senyum tipis tergantung di sudut mulutnya, seolah-olah Chen Wei sebenarnya tidak membunuh orang saat ini, tapi sedang bermain-main. Melangkah terlalu jauh. Tuo Bacang, aku bukan lawanmu saat itu kalau begitu. Aku terlalu berkualifikasi dan tidak punya hak untuk menjadi sombong, tapi sekarang, aku bisa menghancurkanmu. Aku terlalu berkualifikasi dan sombong, tapi kamu hanyalah sekelompok semut. Chen Wei mencibir, nadanya sangat sulit diatur, dia berhenti dan melanjutkan berkata, jangan khawatir, Tuo Bacang, dan kalian Xia Hacuan, kalian berdua, saya akan tinggal di akhir. Kamu. Tuo Bacang tampak marah. Dia juga salah satu dari 4 penyihir. Kata-kata Chen Wei juga memarahinya. Terlebih lagi, Chen Wei baru saja membunuh beberapa orang berturut-turut, yang benar-benar membuatnya marah. Wajah Tuo Bacang berkobar karena amarah, dan dia berkata dengan suara dingin, Chen Wei, kamu sudah keterlaluan. Hah. Dia benar-benar memblokirnya. Setelah menjatuhkan Deng Qingqing dengan satu pukulan, wajah Chen Wei menjadi pucat. Sedikit terkejut, tapi segera dia mendapatkan kembali ekspresi tenangnya dan berkata dengan tenang, Deng Wuqing, salah satu dari 4 penyihir, terluka dengan satu pukulan. Keempat penyihir. Mereka hanyalah 4 reptil. Deng Qingqing tidak bisa menghalangi langkah Chen Wei. Chen Wei tapi dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, sial, seberapa kuat dia. Bagaimana mungkin? His. Pada saat ini, sebagian besar orang di aula telah terbangun. Ketika mereka melihat pukulan Chen Wei, bahkan Deng Wuqing tidak dapat menahannya, dan langsung terjadi keributan dan terengah-engah. Wah! Namun, di bawah pisau ini, ekspresi Chen Wei tidak berubah, dan tubuhnya hanya mundur selangkah. Sebaliknya, ekspresi Deng Wuqing berubah. Tiba-tiba ada perubahan. Dengan suara mendesing, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat dan dia mundur lebih dari 10 langkah. Wow! Sebuah suara tumpul tiba-tiba terdengar, dan tinju Chen Wei bertabrakan dengan pedang Deng Wuqing.
Pedang Deng Qingqing adalah senjata asli yang terbaik. Ditambah dengan niat pedangnya yang kejam, kekuatan pedang ini pasti tidak akan lemah. Jika dia adalah seorang pejuang biasa dan menggunakan tinjunya untuk melawan pedang Deng Wuking, lengannya pasti akan menjadi potong dengan pisau. Bang! Saat berikutnya. Niat pedang tak berperasaan, menurutku kamu belum memahami niat pedang semacam ini. Tapi sayangnya, jika kamu hanya memiliki kekuatan seperti ini, maka kamu harus mati. Segera setelah niat pedang yang kejam digunakan, Deng Qingqing segera dipenuhi dengan perasaan dingin dan kejam. Wajahnya tanpa ekspresi dan ekspresinya sangat dingin. Pedang besar di tangannya menebas Chen Wei dengan cepat dan akurat. Jika Tuo Bacang yang ingin menahan serangan pedang ini, pasti tidak akan mudah. Hal yang sama berlaku untuk Xia Huchuan. Mari kita lihat. Pemahaman Deng Wuking tentang niat pedang yang kejam, tampaknya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang telapak tangan abadi daripada Zhuge Hong. Niat pedang yang tidak berperasaan. Tuo Bacang menyipitkan matanya. Setelah pertempuran sebelumnya antara Lin Chen dan Xia Huchuan, dia juga tahu bahwa Lin Chen, Tuo Bacang dan Deng Wuking telah memperoleh aula warisan pada saat ini. Melihat Deng Qingqing menebaskan pedang ini, dia segera merasakan kekuatan pedang Jueqing. Saat pedang jatuh, ruangan segera bergetar, dan gelombang aura kejam memenuhi udara dari Deng Wuking. Aura ini langsung menyelimuti aula, menyebabkan ekspresi semua orang di aula berubah drastis. Banyak orang bahkan wajahnya langsung berubah dingin, terpengaruh oleh aura kejam ini. Deng Wuking bereaksi dengan cepat, dengan keras, dia mencabut pedangnya, lalu menebas Chen Wei tanpa ragu-ragu. Bab 460, yang lemah dan yang kuat. Adegan ini membuat wajah Xia Huchuan semakin marah. Hah! Bergabunglah. Haha, apakah menurutmu kalian berempat bisa menghadapiku jika kalian bergabung? Chen Wei tidak panik sama sekali saat melihat ini. Dia berkata dengan tenang, tidak sama sekali anggap serius Zhuge Hong dan yang lainnya. Zhuge Hong, Tuo Bacang dan niat membunuh Xiaohu melintas di mata Chuan Ju, dan Deng Wuking menarik napas dalam-dalam. Segera, keempat orang itu melintas dan bergegas menuju Chen Wei dari 4 arah. Kita tidak bisa membiarkan dia membunuh lagi. Hentikan dia. Sungguh mesum. Deng Qingqing mengumpat dengan marah. Dia dan Chen Wei telah bertukar pukulan sebelumnya. Dia menggunakan pedang Qingqing untuk memblokir pukulan Chen Wei, tapi itu hanya memblokir. Jika Chen Wei berusaha sekuat tenaga, Deng Qingqing bahkan mungkin tidak bisa melawan. Zhuge Hong, Deng Wuking, Tuo Bacang dan Xia Huchuan semuanya memiliki ekspresi suram dan menakutkan. Perilaku Chen Wei membuat mereka jijik, dan pada saat yang sama mereka diliputi kecemasan. Anda harus tahu bahwa para prajurit di aula adalah pilar masa depan wilayah Feng Lei, wilayah Beiling, dan wilayah Batian. Jika mereka mati, ketiga domain tersebut mungkin akan sangat lemah dalam waktu singkat. Mentalitas Chen Wei hanya bisa digambarkan sesat. Bahkan orang yang benar-benar kuat pun tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Terlebih lagi, Chen Wei sama sekali bukan orang kuat. Paling-paling, dia hanyalah seorang pejuang alam Dao sejati dengan kekuatan yang baik, hanya sedikit lebih kuat dari semua orang di aula. Chen Wei bahkan tidak melihat pemuda yang meninggal itu. Dia berbalik dan bergegas ke kerumunan lagi. Bagi Chen Wei, ini hanyalah permainan untuk hiburannya, karena di depan semua orang di aula, dialah yang kuat. Dia lebih kuat dari orang-orang ini, jadi dia bisa menghadapi mereka tanpa ragu-ragu. Sekelompok orang tidak bisa menolak. Ah, pupil pemuda itu menyusut tajam. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara dia dan Chen Wei. Pukulan yang terakhir datang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia tidak punya waktu untuk melawan. Saat berikutnya, pemuda itu mengeluarkan teriakan nyaring, tubuhnya terbang mundur, dan akhirnya dia jatuh ke tanah dan mati. Chen Wei tertawa liar dan meninju pemuda itu. Depannya. Di benua Tianling, yang lemah memakan yang kuat. Di depan yang kuat, yang lemah hanya bisa diintimidasi. Sekarang, saya lebih kuat dari Anda, dan sayalah yang kuat. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti mati. Kamu. Jika kamu ingin disalahkan, aku hanya bisa menyalahkanmu karena tidak cukup kuat. Sosok Chen Wei melintas dan muncul tepat di depan seorang pemuda yang berada di tahap tengah alam Dao sejati. Ketika pemuda itu melihat bahwa Chen Wei akan menghadapinya, dia wajah tiba-tiba menjadi pucat. Baru saja, begitu banyak orang yang diserang oleh Chen Wei, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, sehingga mereka langsung mati. Dia sendiri mungkin tidak dapat menahan serangan Chen Wei sekarang. Tentu saja, bagi Chen Wei, ini memang sebuah permainan.
Namun, Chen Wei sama sekali tidak menganggap serius Suge Hong dan yang lainnya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan keempat orang itu, dia mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia mempercepat dan bergegas ke kerumunan, sesekali teriaknya dengan angkuh. Tertawalah, seolah-olah ini benar-benar sebuah permainan. Melihat Chen Wei bergegas ke kerumunan lagi, ekspresi Suge Hong dan empat orang lainnya berubah. Chen Wei berada di puncak alam Dao sejati. Pukulannya hampir tidak dapat diblok oleh Deng Wuqing dengan seluruh kekuatannya. Jika itu orang lain, mereka akan mati di bawah Chen serangan Wei. Chen Wei, beraninya kamu. Berhenti. Chen Wei adalah orang pertama yang menyerangnya. Suge Hong tidak terkejut sama sekali. Dia mendengus dingin, dan gumpalan keabadian aura misterius muncul dari telapak tangannya. Suge Hong telah membuat persiapan untuk tindakan pencegahan sebelumnya, jadi dia telah mempersiapkan gerakan telapak tangan abadi sejak lama. Saat rahasia keabadian tercurah dari telapak tangannya, aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari dirinya. Telapak tangan abadi. Di benua Tianling, yang lemah memakan yang kuat. Tapi, Chen Wei, kamu tidak layak menjadi kuat, dan kamu tidak kuat. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak memenuhi syarat. Namun, Chen Wei kuat, dan Suge Hong juga tidak lemah. Terlebih lagi, setelah Chen Wei tiba-tiba menyerang Deng Qingqing sebelumnya, dia tahu bahwa Chen Wei sangat cepat, jadi kali ini ketika Chen Wei bergerak, Suge Hong sudah bersiap untuk mengambil tindakan pencegahan. Sebelum suara Chen Wei jatuh, telapak tangannya terulur. Selain Xia Huchuan dan Tuo Bacang, Chen Wei hanya memiliki 2 gol, yaitu Suge Hong dan Deng Wuqing. Dia sudah bertarung dengan Deng Qingwu sebelumnya. Dia langsung melukai Deng Qingwu dengan satu pukulan. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Deng Qingwu. Oleh karena itu, dia akan menyerah pada Deng Qingwu kali ini dan memimpin dalam menghadapinya. Suge Hong. Saat berikutnya, sosok Chen Wei muncul di depan Suge Hong, dengan senyuman garang di bibirnya. Dan langsung meninju Suge Hong. Suge Hong, ayo kita mulai denganmu. Kecepatan yang luar biasa. Tuo Bacang menyipitkan matanya. Kecepatan Chen Wei tidak dapat dilihat dengan jelas oleh prajurit biasa. Bahkan Tuo Bacang hampir tidak bisa melihat Chen Wei. Lintasan pergerakan Wei hampir tidak mampu untuk bereaksi dan melakukan serangan balik. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Deng Wuqing terluka akibat pukulan saat menghadapi serangan mendadak Chen Wei. Kecepatan Chen Wei terlalu cepat, dan Deng Qingwu tidak sempat melawan dengan seluruh kekuatannya. Begitu suara itu turun, dia melihat Chen Wei tiba-tiba melintas dan menghilang langsung di tempat, kecepatannya sangat cepat. Chen Wei memandang ke arah Suge Hong dan yang lainnya dengan ringan, dan berkata dengan tenang, saya berkata, Xia Huchuan, Tuo Bacang, kalian berdua, saya akan tinggal di akhir. Adapun Suge Hong dan Deng Qingqing, awalnya aku tidak berniat berurusan dengan kalian berdua, tapi sekarang kamu telah mengambil inisiatif untuk datang ke rumahku. Dalam hal ini, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Melihat situasi ini, wajah Suge Hong dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Namun, pada saat ini, Chen Wei telah membunuh beberapa orang, dan orang-orang lain di aula juga memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Tampaknya membosankan berurusan dengan orang jenius biasa, tetapi Chen Wei tidak membunuh semua orang di aula. Sebaliknya, dia berdiri di udara dan memandang Suge Hong dan 4 pria di sekitarnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Lin Chen, aku khawatir kita akan terikat paling banyak dengan Chen Wei. Sebuah pikiran terlintas di benak Xia Huchuan. Saat berikutnya, dia dan Suge Hong menyerang Chen Wei dari 4 arah. Namun, Xia Huchuan juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Apa yang dilakukan Chen Wei selama 5 tahun terakhir? Bagaimana kekuatannya bisa meningkat pesat? Juga, jika Lin Chen dan Chen Wei diizinkan bertarung, apakah Lin Chen masih bisa menang? Chen Wei baru saja bertukar telapak tangan dengan Suge Hong, dan Chen Wei juga mundur selangkah. Melihat wajah Suge Hong yang sangat jelek, senyuman ganas muncul di wajahnya. Kamu telah dipukul oleh roh jahatku, Suge Hong, bahkan jika aku tidak membunuhmu sekarang, kamu pasti akan mati. Aura jahatnya sangat aneh, dan bahkan energi sejati Suge Hong tidak dapat memaksanya keluar dari tubuhnya. Mendengar perkataan Chen Wei, wajah Suge Hong, Deng Qingqing dan lainnya sedikit berubah. Apakah kekuatan Chen Wei sebenarnya begitu kuat? Wajah Suge Hong tampak jelek. Tidak berani gegabah, Suge Hong mengerahkan energi sejatinya untuk mengusir roh jahat yang ada di tubuhnya dengan cepat. Namun yang mengejutkan adalah bagaimanapun Suge Hong mengaktifkan energi sejatinya untuk mengusir roh jahat tersebut.
Roh-roh, roh-roh jahat ini tetap ada, acuh tak acuh, roh-roh itu tetap tinggal di dalam dirinya, seolah-olah sudah berakar. Energi jahat. Telapak tangan Suge Hong sedikit gemetar. Dia tidak menyangka bahwa esensi sejati Chen Wei mengandung energi jahat yang begitu kuat. Anda harus tahu bahwa setelah jumlah energi jahat mencapai tingkat tertentu, ini sangat berbahaya bagi para pejuang, misalnya beberapa pejuang yang membunuh orang seperti orang gila. Jika ada banyak energi jahat di tubuhnya, mereka akhirnya akan berubah menjadi iblis yang kehilangan akal sehatnya dan hanya tahu cara membunuh. Dua suara tumpul terdengar, dan tinju Chen Wei mengenai telapak tangan Suge Hong. Tinju dan telapak tangan berpotongan, dan energi jahat serta esensi abadi dibombardir. Segera, sejumlah besar energi jahat memasuki tubuh Suge Hong dari telapak tangannya, menyebabkan ekspresinya berubah dan tubuhnya mundur 10 langkah. Bang-bang. Di tempat warisan, dua bersaudara Wang Dong dan Dantian True Essence milik Wang An mengandung gumpalan energi es misterius, yang meningkatkan kekuatan mereka ke lebih dari satu tingkat, dan Dantian True Essence milik Chen Wei mengandung roh jahat yang begitu kuat, bahkan jika dia tidak menggunakan seni bela diri, pukulan sederhana saja jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh prajurit alam Zendao biasa. Pukulan Chen Wei terlihat sederhana, dan tampaknya murni serangan dari energi sejati Dantian, tetapi jika Lin Chen melihat pukulannya, dia pasti akan terkejut. Esensi sejati Dantian Chen Wei juga mengandung roh jahat, dan konsentrasi roh jahat sangat kuat, bahkan tidak kalah dengan roh jahat di titik pelepasan telapak raksasa milik Wang Chengtian. Hampir segera setelah suara Chen Wei turun, saat berikutnya, tinjunya mengenai telapak tangan Suge Hong. Tentu saja, martabat seorang jenius tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bukan lawan Chen Wei, mereka akan bergegas maju tanpa ragu-ragu dan bertarung sampai mati dengan Chen Wei. Xiahou Chuan, Deng Wuqing dan Tuo Bacang semuanya tampak marah. Tetapi meskipun dalam hati mereka marah, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Chen Wei, karena Chen Wei lebih kuat dari mereka. Bahkan jika itu hanya sedikit lebih kuat, itu masih lebih kuat. Mereka bukan tandingan Chen Wei. Ini adalah fakta. Dia masih tidak menganggap serius Suge Hong. Faktanya, kecuali dua orang yang datang bersamanya, dia tidak menganggap serius orang-orang di seluruh aula. Mata, orang-orang ini adalah sampah, dan sampah seharusnya tidak ada di dunia ini, jadi dia membunuh mereka dengan tidak bermoral. Tingkat kekuatan ini layak disebut 4 penyihir hebat. Menurut pendapat saya, sebut saja mereka 4 reptil hebat. Suara Chen Wei sangat tenang, tetapi sangat mendominasi. Faktanya, saat Xiahou Chuan dan Suge Hong bertanding, Xiahou Chuan dan Suge Hong menggunakan rahasia luar angkasa. Kecepatan serangannya terlalu cepat dan aneh, sehingga Suge Hong tidak punya waktu untuk mengaktifkan telapak tangan abadi dengan seluruh kekuatannya. Hal ini membawa pada hasil akhir. Suge Hong dikalahkan secara langsung. Jika tidak, bahkan jika Suge Hong dikalahkan, dia tidak akan mampu melawan. Suge Hong ini, apakah dia masih menyembunyikan kekuatannya? Xiahou Chuan tampak terkejut. Saat dia dan Suge Hong berkompetisi sebelumnya, Suge Hong tidak memiliki kekuatan ini sama sekali.